Hari itu seorang wanita datang ke toko perhiasan untuk membeli beberapa perhiasan dengan total harga senilai 3 juta won atau sekitar 33 juta rupiah menggunakan kartu kredit yang bukan atas namanya. Keesokan harinya, wanita itu datang lagi ke toko yang sama untuk membeli perhiasan dengan total senilai 5 juta won atau sekitar 55 juta rupiah. Sang pegawai itu merasa curiga karena sudah 2 hari berturut-turut wanita itu membeli perhiasan mahal dengan kartu kredit atas nama orang lain. Pegawai itu pun meminta identitas sang wanita. Rupanya, wanita itu keberatan dan membatalkan transaksinya lalu langsung kabur dari sana. Pegawai itu pun menelpon polisi karena dia merasa transaksi kartu kredit wanita itu ilegal. Polisi pun datang ke sana dan berusaha mengidentifikasi wanita itu dari rekaman CCTV di toko. Saat penyelidikan berlangsung, seorang ibu rumah tangga melaporkan kalau suaminya yang berusia 50 tahunan tidak pulang dan tidak bisa dihubungi setelah 2 hari pergi ke kota Seoul untuk melakukan interview kerja. Rupanya, nama suami dari istri yang melapor sama dengan nama di kartu kredit yang dipakai wanita misterius bertransaksi. Di tempat lain, ternyata kartu kredit itu juga terekam sudah bertransaksi di sebuah toko serba ada dan membeli beberapa barang-barang aneh. Di antaranya seperti 2 buah tas ransel, sekop, deterjen, pengharum ruangan, dan satu alat yang sangat tidak biasa, sebuah senso atau gergaji listrik. Polisi pun menelusuri toko yang didatangi wanita itu dan meminta keterangan dari beberapa karyawan. Salah seorang kasir yang melayani wanita itu bilang, awalnya dia terkejut karena seorang wanita cantik dengan rok pendek membeli perlengkapan itu, sehingga dia sempat menanyakan untuk apa alat itu digunakan. Tapi sang wanita misterius bilang kalau alat-alat itu mau dipakai ayahnya yang berada di desa. Setelah mengumpulkan beberapa keterangan, akhirnya polisi berhasil mengidentifikasi wanita itu dan menangkapnya di tempat tinggalnya di sebuah apartemen mewah. Siapakah wanita itu dan apa yang dilakukannya? Penyelidikan lanjutan membuka fakta baru tentang kekejaman sang wanita pada korbannya. Hari ini kita akan membahas kasus mengerikan Paju Chainsaw Murder. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, diketahui kalau wanita misterius itu bernama Ko Mi-suk, berusia 35 tahun, yang mempunyai tubuh langsing dan wajah yang sangat cantik. Dia pun tertangkap pada tanggal 30 Mei 2014. Saat diinterogasi, dia tidak mau mengakui apa-apa, sehingga polisi terpaksa menahannya dalam sel sampai kecurigaan tentang pria yang diduga hilang itu terungkap. Keesokan harinya, seorang pekerja pabrik yang baru saja menyelesaikan shift malamnya mencium bau busuk menyengat di sekitar area pabrik. Setelah dia mencari kemana-mana, dia menemukan sebuah tas ransel besar dengan lalat yang berkerumun di dekat salah satu sisi dinding pabrik. Dia tidak berani membuka tas itu dan lebih memilih melaporkannya pada polisi. Saat polisi tiba di sana dan melakukan pemeriksaan, ternyata tas itu berisi batang tubuh bagian bawah. Sementara bagian-bagian lain dari tubuh itu tidak ditemukan. Polisi langsung memanggil keluarga istri yang melapor tadi dan melakukan identifikasi. Benar saja, pria itu adalah suaminya, yang kartu kreditnya dipakai oleh Misuk untuk membeli perhiasan mahal dan barang-barang lainnya. Meskipun Misuk tetap tidak mau mengaku, rupanya ada sebuah bukti yang tidak bisa dibantah. Sebuah helaian rambut dan potongan kuku menempel di kain warna merah yang membungkus bagian jenazah itu. Setelah dilakukan tes DNA, helaian rambut dan kuku itu cocok dengan milik Misuk. Dia pun langsung ditetapkan sebagai tersangka. Setelah semua bukti membuat Misuk semakin tersudutkan, dia akhirnya mengaku bahwa memang benar dia yang sudah membunuh serta memutilasi jenazah pria parubaya itu. Polisi pun membawanya keluar dari sel untuk menunjukkan tempat-tempat dia membuang potongan lainnya. Rupanya beberapa potongan itu tersebar di beberapa lokasi berbeda.
Misuk juga mengaku kalau kejadian pembunuhan itu berada di sebuah motel. Polisi pun langsung menuju ke motel itu dan nomor kamar yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan. Tapi penyelidikan itu terhambat karena sedang ada tamu lain yang menginap di sana. Setelah negosiasi panjang dengan penyewa kamar, akhirnya polisi bisa masuk ke dalam dan memang tidak ada lagi barang bukti yang bisa dikumpulkan karena kamar itu sudah rapih dan bersih. Tapi polisi masih bisa mendeteksi adanya pembunuhan dengan alat khusus pendeteksi jejak darah. Polisi menemukan banyak sekali jejak darah yang sudah dibersihkan di kamar itu. Polisi juga berhasil mengumpulkan alat-alat yang digunakan dalam mengeksekusi korbannya. Polisi menyita sensor, sekop, deterjen, pengharum, dan beberapa tas ransel. Dan yang paling penting adalah sebuah pisau tajam berukuran 30 cm yang digunakan Misuk untuk mengeksekusi korbannya. Gagang pisaunya sendiri sudah dililit dengan selotip yang menandakan kalau pisau itu bisa saja keluar dari gagangnya dan akan mengenai tangan Misuk kalau dia tidak hati-hati menggunakannya. Tapi melihat tangan Misuk yang masih bersih dari luka, polisi menganggap kalau Misuk sudah ahli menggunakan pisau itu. Polisi segera memeriksa catatan kriminal Go Misuk. Rupanya, kasus ini adalah kasus pertamanya dan sebelumnya dia tidak pernah terjerat kasus hukum apapun. Dalam pengakuannya, awalnya Misuk bilang kalau dia membunuh pria itu karena korban melakukan pelecehan seksual. Tapi selama interogasi berlangsung, Misuk menunjukkan gelagat yang sangat aneh dan menyeramkan. Dia bahkan menceritakan semua proses mutilasinya sambil tersenyum dan tertawa di depan polisi. Polisi pun tak percaya dengan motif pembunuhan yang diungkap oleh Misuk, sehingga polisi mendalami profilnya. Ternyata mereka menemukan bahwa Misuk sengaja mengirim pesan di platform media sosial pada korban untuk mengajak korban bertemu dengan bayaran sejumlah uang. Misuk juga diketahui beberapa kali berpacaran dengan pria-pria mapan yang mau menyokong hidupnya secara finansial. Dengan kata lain, Misuk menjadi simpanan pria hidung belang. Ketika pria-pria itu memutuskan hubungannya dengan Misuk dan tidak lagi memberikan uang pada Misuk, dia menjadi sangat marah pada mereka dan mengancam akan membunuh mereka. Polisi curiga kalau Misuk menyimpan dendam lamanya dan melampiaskan pada pria malang berusia 50 tahunan yang saat itu menjadi korbannya. Dia sengaja mencari pria yang lembut dan lemah sebagai targetnya agar dia bisa dengan mudah mengeksekusi korbannya. Dalam media sosialnya, Go Misuk mencantumkan semua informasi palsu dan memperlihatkan kehidupan mewahnya di sana. Dia menulis di Facebooknya sebagai alumni dari sekolah dan perguruan tinggi bergengsi di Amerika. Dia juga memasang foto-fotonya tengah liburan di beberapa tempat wisata. Dia menyewa apartemen mewah seharga 1 juta won per bulan atau sekitar 11 juta rupiah. Di apartemennya juga dipenuhi barang-barang dari brand terkenal dan perhiasan mahal. Tapi sayangnya, dia menunggak pembayaran pemeliharaan gedung dan juga uang kebersihan. Bahkan aliran air bersih di unitnya sudah diputus oleh pengelola apartemen. Polisi juga menemukan riwayat konseling di rumah sakit jiwa karena dia mengidap gangguan kepribadian histrionik, yaitu suatu kondisi kesehatan mental yang mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasakan, dan berhubungan dengan orang lain. Tapi para ahli menyimpulkan gangguan kepribadian ini sama sekali tidak mempengaruhi kemampuannya untuk mengambil keputusan, yang artinya dia merencanakan semuanya dan melakukan semuanya secara sadar. Sehingga penyidik mendalami motif Misuk membunuh korbannya karena ingin menguasai harta korban. Lalu, bagaimanakah dia melakukan semuanya? Semuanya berawal saat Go Misuk baru putus dengan pria hidung belang yang selama ini menyokong keuangannya. Setelah tidak ada lagi yang membiayai kehidupan mewahnya, dia mengirim pesan di sebuah platform media sosial pada seorang pria berusia 50 tahunan. Akhirnya mereka sepakat untuk bertemu dan pria itu setuju untuk membayar Misuk sebesar 300.000 won atau sekitar 3,3 juta rupiah untuk sekali kencan. Mereka pun membuat janji untuk bertemu. Pada tanggal 26 Mei 2014, pria itu bilang ke istrinya kalau dia akan ke kota Seoul untuk interview kerja, agar dia bisa bebas bertemu dengan Misuk. Di tempat yang sudah ditentukan, mereka bertemu dan pergi ke sebuah motel menggunakan mobil Misuk. Di dalam kamar, saat mereka akan mulai berhubungan, Misuk meminta pria itu menutup matanya.
Dan saat itu juga, Misuk langsung menancapkan pisau sepanjang 30 cm yang sudah dia bawa ke leher pria itu. Hingga pria itu tewas dengan luka tusukan sebanyak 41 kali di bagian leher dan juga dadanya. Untuk mengurangi beban tubuh pria itu, Misuk menyeret jenazahnya ke kamar mandi agar semua darahnya bisa terbuang. Misuk lalu mengambil kartu kreditnya dan membeli beberapa barang, seperti tas, sekop, deterjen, pengharum, dan juga mesin gergaji listrik di toko serba ada. Dia segera pulang ke motel dan memutilasi bagian-bagian tubuh korban. Namun dia masih membiarkan potongan-potongan tubuh itu di kamar mandi untuk memastikan semua darahnya sudah habis terbuang. Untuk menghilangkan bau amis di kamarnya, dia menyemprotkan pengharum dan mencuci semua kain yang terkena noda darah. Besok memperpanjang masa sewa kamar motelnya dengan kartu kredit korban. Keesokan harinya pada tanggal 27 Mei 2014, dia menggunakan kartu kredit itu untuk berbelanja beberapa perhiasan mahal hingga totalnya 3 juta won. Sehari setelahnya, dia pergi lagi ke toko yang sama untuk berbelanja perhiasan. Tapi karena transaksinya ditolak, Misuk merasa kesal dan pulang kembali ke motel, lalu memasukkan beberapa bagian itu ke dalam beberapa tas ransel untuk nantinya dibuang, karena jenazah itu rupanya sudah mengeluarkan bau. Semua aktivitasnya bolak-balik di depan motel dan mengangkat beberapa ransel itu terekam CCTV motel. Dia check out dari motel itu pada tanggal 29 Mei 2014 dan pergi membuang tas-tas berisi bagian tubuh itu di beberapa tempat. Dia terlihat mengendarai mobilnya dan berhenti untuk membuang tas-tas itu. Lalu setelah itu dia pulang kembali ke apartemennya. Tapi selama itu sebenarnya polisi sedang melakukan penyelidikan. Hingga akhirnya dia ditangkap di apartemennya hari itu juga. Setelah dia resmi menjadi tersangka, akhirnya dia diseret ke pengadilan dan didakwa melakukan pembunuhan berencana. Dalam persidangan, Misuk mengklaim bahwa riwayat gangguan mentalnya menjadi pemicu utama dia melakukan pembunuhan pada korban. Bahkan dia membela dirinya dengan mengatakan kalau dia belum pernah melakukan tindakan kriminal apapun, sehingga dia berharap pembelaannya bisa meringankan hukumannya. Pada tanggal 4 Februari 2015, hakim menyatakan Go Mi-suk bersalah atas pembunuhan dan memvonis hukuman 30 tahun penjara. Karena tidak terima dan merasa tidak adil, Go Mi-suk mengajukan banding, tapi tetap saja pada persidangan banding di tanggal 15 Mei 2015, hukumannya masih 30 tahun penjara. Dia pun kembali mengajukan banding ke mahkamah, dan pada tanggal 23 Juli 2015, mahkamah menganggap pembunuhan yang dilakukan Mi-suk sangat brutal. Dia meninggalkan jenazahnya dalam kamar mandi selama 3 hari dan menguras semua harta pribadi korban untuk kepentingannya sendiri, sehingga mereka memutuskan Mi-suk tetap bersalah dan vonis yang diberikan tetap 30 tahun penjara tanpa adanya pembebasan bersyarat atau jaminan apapun. Itu saja dari saya untuk hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak berkenalan secara sembarangan dengan orang yang baru dikenal di sosial media. Jaga diri kalian dan tetaplah waspada, karena saya masih mau bertemu kalian di video selanjutnya. Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah dan sampai jumpa.